Siapa dirimu ditentukan di mana dirimu berada. Saya Birgi Putri dan Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter, kali ini akan mengupas lebih dalam tentang pasangan TikTokers, yaitu Mantian Koi dan Una. Hanya di Sudut Pandang Ferry Koboy. Mantian Koi dan Una adalah pasangan yang namanya selalu jadi bahan perbincangan para TikTokers. Mantian Koi atau biasa dipanggil Koi memiliki 2 juta followers di akun TikToknya. Selain itu, ia juga aktif sebagai YouTuber dan juga berprofesi sebagai seorang model profesional di Vietnam. Koi kerap kali berkunjung ke Indonesia, bahkan ia juga telah datang ke Padang untuk bertemu dengan TikTokers bernama Una. Gadis kelahiran Padang ini memiliki nama lengkap Nadia Kitna Putri. Dikenal dan viral lantaran konten yang dibuatnya sering masuk ke dalam FYP TikTok karena memperlihatkan parasnya yang imut, cantik, dan menggemaskan. Kedekatan Koi dan Una akhirnya sering membuat netizen baper karena dianggap mereka ini pasangan yang romantis. Keduanya diketahui telah menjalin hubungan yang cukup lama. Keseriusan hubungan mereka pun ditunjukkan dengan kabar Koi yang sekarang menjadi mu'alaf dan sudah menjalankan ibadah umroh. Menurut sudut pandang Ferry Koboy, buat fansnya Koi dan Una kan, yang melihat hanya dari tampak luar, ngeliat dari konten-konten di TikTok ya, pasti masih memiliki pertanyaan. Apakah yang ditampilkan di media sosial itu sama nggak sama aslinya? Kita bahas Koi dulu ya. Kalau menurut lo, Koi itu karakter dan kepribadiannya kayak gimana? Pertama dia orang yang polos, pribadi yang polos menurutku. Oke. Makanya walaupun banyak yang mengkritik atau yang nggak suka misalkan dengan dia, tapi tetap aja ditonton. Itu menunjukkan bahwa dia tidak seperti apa yang dilihat sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi misalkan kita tidak suka dengan seseorang misalkan, tapi kita masih nonton dia. Itu menunjukkan bahwa pada dasarnya orang itu baik, sebenarnya baik. Oke. Nah menurutku si Koi ini yang gua rasain ya polos baik. Orang yang polos dan baik ya. Tingkah lakunya aja yang kalau bahasa kita tuh pecicilan, kekanak-kanakan gitu. Dan itu karakter. Karakter itu kan bukan sebuah kesalahan gitu. Karakter itu warna seseorang, yang penting kan dia mempunyai pribadi yang baik. Kalau sudah bahasanya polos itu tandanya baik. Apa adanya. Apa adanya. Kalau orang yang nggak baik itu nggak mungkin polos gitu aja. Terus apapun yang dia buat menurutku kan akhir-akhir ini jadi booming. Jadi bahan pembicaraan. Betul. Terus juga banyak ya biasa kalau orang lagi terkenal kan ada aja ya berita ini dan itu yang itu biasa, negatif itu konsekuensi. Kan. Ya. Nah, di balik berita yang negatif itu, ya kan? Orang kan biasa kalau ada yang baiknya 10, setitik aja gitu ya. Setengah aja jelek. Diukur semua. Kayaknya yang baiknya tadi 10 tuh hilang gitu. Oleh setitik tadi. Oleh setitik tadi itu.
Nah, tadi lo bilang orangnya polos kan, sedangkan ada yang berita negatif ini seperti apa gitu. Nah, menurut lo sendiri, kenapa bisa orang yang polos itu akhirnya jadi tidak seperti biasa gitu. Tidak seperti awalnya kita lihat. Ya, sebaik apapun yang dia buat, selalu dinilai jelek. Pada akhirnya dibuat-buat aja biar tambah pusing. Oke, itu ya. Kenyataannya apapun yang dia tampilkan jadi booming kan, jadi dilihat, jadi didengar. Ya. Tapi kalau mau bicara tentang pribadinya, menurutku dia orang yang baik dan polos. Gitu. Apa ya? Ada rasa kesal gitu tuh kalau ngelihatnya tuh. Tapi pengen lihat gitu. Itu tandanya orang itu baik. Karena kalau kita kesal kemudian benci, nah itu tandanya orangnya jahat. Ini menurutku yang nonton-nonton tuh rasa kesal aja. Tapi ditonton gitu. Iya, tapi dilihat terus ya. Tapi dilihat terus, bahkan diikuti. Nah, kenapa di satu sisi kesal, tapi tetap diikuti? Bahwa sebenarnya orang itu tidak jahat. Menurutku pribadinya tidak jahat kok ini. Dan polos. Kalaupun ada negatif-negatifnya itu menurutku itu kabar-kabar aja gitu. Kabar-kabar aja. Kalau mau disimpulkan, yang aku rasakan, yang aku menarik kan dia. Iya. Orang jahat nggak mungkin menarik. Apapun yang dia pakai keren menurutku. Pokoknya pengen dilihat terus. Kayak kalau foto itu, kok ini kayak kalau foto itu, kok ini fotogenik. Ya. Enak aja kan ngelihatnya. Ya. Nah kalau orang jahat tuh apa enak dilihat. Cuma kalau kita cerdas, dari situ aja udah ada jawaban. Terus gini, karena persaingan itu tuh kan begitu. Kan banyak yang di entertainnya. Bukan dia doang kan. Nah kenapa dia yang booming ibaratnya tuh. Sedangkan yang lain itu mungkin melakukan hal lebih yang menurut mereka bernilai tapi nggak booming-booming. Nah sedangkan kau ini apapun tentang dia dicari. Yang pokoknya yang bagus dilihat, yang berita aneh-aneh yang nggak bener juga tetap aja dicari. Menurutku gitu, itu berita-berita aja sih. Berita-beritanya aja sebenarnya yang membesar-besarkan lah intinya. Dicari-cari aja. Dicari-cari lah karena dia lagi booming. Kita aja begitu nanti kalau kita booming. Pasti yang dicari jeleknya aja. Iya. Booming aja kita berdua nih. Pasti yang dicari kejelekanmu, kejelekan gue, nggak ada bagusnya pasti. Pokoknya begitu, begini kesimpulannya. Kalau orang itu selalu diikuti, selalu ditonton, dan selalu menarik untuk dilihat, apapun yang dia lakukan dan dia pakai, itu tanda orang baik, orang yang polos. Nah menurutku kalau itu seperti itu. Kelemahannya paling satu kan, gampang terpengaruh. Itu aja. Nah harusnya jangan kan, gampang terpengaruh. Karena dia lagi di atas.